Setelah mempelajari tentang kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan BMN. Baik, Bu. Dasar hukum pemanfaatan BMN adalah sebagai berikut. Prinsip umum pemanfaatan BMN adalah sebagai berikut. Dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi, tidak mengubah status kepemilikan BMN, dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat penetapan status penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan, penerimaan negara disetorkan seluruhnya ke kas negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. BMN yang menjadi objek pemanfaatan BMN dilarang dijaminkan atau digadaikan. Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyiapan pemanfaatan BMN. Pemanfaatan dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Tujuan pemanfaatan BMN itu untuk apa, Bu? Pemanfaatan BMN merupakan pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dan atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan juga memberi manfaat maksimal bagi pihak lain yang membutuhkan. Lalu apa saja bentuk pemanfaatan BMN itu, Bu? Sesuai PMK nomor 115, PMK.06/2020, bentuk-bentuk pemanfaatan BMN adalah sebagai berikut. Pertama ialah sewa. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pihak yang dapat menyewa antara lain badan usaha milik negara atau barang milik daerah atau barang milik desa, perorangan, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dan badan usaha lainnya. Objek sewa adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu sewa paling lama 5 tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dengan periode jam, hari, bulan maupun tahun dan dapat diperpanjang. Contoh dari pemanfaatan dalam bentuk sewa adalah sewa untuk ruangan ATM, sewa untuk ruangan kantin, atau sewa aula dana pala Kementerian Keuangan. Bentuk pemanfaatan berikutnya adalah pinjam pakai. Pinjam pakai adalah pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, diserahkan kembali kepada pengelola barang atau pengguna barang. Pihak yang dapat meminjam pakai adalah pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Objek pinjam pakai adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktunya paling lama 5 tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil yang didapatkan dari pinjam pakai adalah manfaat ekonomi dan atau sosial bagi pemerintah daerah atau pemerintah desa. Contoh pinjam pakai antara lain, pinjam pakai gedung kantor, dan pinjam pakai kendaraan dinas. Bentuk pemanfaatan yang ketiga adalah kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Pihak yang menjadi mitra KSP adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan atau swasta kecuali perorangan. Objek dari KSP adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan untuk KSP penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil yang didapat dari KSP adalah kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Contoh kerjasama pemanfaatan adalah KSP Bandara Ahmad Yani Semarang dan KSP Pelabuhan Probolinggo. Bentuk pemanfaatan berikutnya adalah bangun guna serah atau BGS dan bangun seraguna atau BSG. Bangun guna serah adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun seraguna adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Setelah selesai pembangunannya, diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Pihak yang menjadi mitra BGS atau BSG adalah BUMN, BUMD, swasta kecuali perorangan, atau badan hukum lainnya dengan objek BMN berupa tanah. Jangka waktu untuk BGS atau BSG adalah paling lama 30 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang. Contoh BGS atau BSG ini adalah BGS yang dilaksanakan Badan Pengelola Gelora Bung Karno. Bentuk pemanfaatan BMN yang kelima adalah kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI. KSPI adalah pemanfaatan BMN melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menjadi mitra KSPI adalah badan usaha swasta berbentuk PT, badan hukum asing, BUMN, BUMD, anak perusahaan BUMN,
dan koperasi. Objek KSPI adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu KSPI adalah paling lama 50 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil yang didapat dari KSPI adalah barang hasil KSPI dan pembagian atas kelebihan keuntungan clawback. Contoh KSPI yang ada adalah KSPI Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Bentuk pemanfaatan BMN selanjutnya adalah kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur atau ketupi. Ketupi adalah pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur lainnya. Pelaksana ketupi adalah penanggung jawab pemanfaatan BMN atau PJPB dan Badan Layanan Umum atau BLU dengan mitra BUMD, swasta berbentuk PT, badan hukum asing atau koperasi. Objek ketupi adalah BMN berupa tanah dan atau bangunan beserta fasilitasnya dengan jangka waktu paling lama 50 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang. Hasil dari ketupi adalah pembayaran dana di muka atau upfront payment dan aset hasil ketupi. Contoh ketupi adalah pembangunan jalan tol, bendungan, dan pelabuhan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara atau BLU LMAN melalui skema ketupi. Apakah Ibu dapat memberikan contoh ilustrasi dalam pemanfaatan BMN tersebut, Bu? Baik, akan saya berikan contoh ilustrasinya. Contoh ilustrasi pertama ini adalah dengan periodisitas tahunan. Misal, Satker B mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang untuk kegiatan bisnis pada lahan seluas 10 meter persegi untuk jangka waktu 5 tahun dengan periodisitas sewa per tahun. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah daftar tarif pokok sewa untuk lahan di lokasi tersebut sebesar Rp1 juta per meter persegi dan penyewa adalah swasta berbentuk CV. Formula besaran sewa adalah senilai tarif pokok sewa dikali dengan faktor penyesuai. Faktor penyesuai sewa adalah sebagai berikut. Contoh perhitungan berdasarkan ilustrasi dan faktor penyesuai adalah sebagai berikut. Contoh ilustrasi kedua adalah dengan periodisitas bulanan untuk UMKM. Misal, Satker C mengajukan permohonan sewa kepada pengelola barang untuk kegiatan bisnis pada lahan seluas 10 meter persegi untuk jangka waktu 1 tahun dengan periodisitas sewa per bulan. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah
Daftar tarif pokok sewa untuk lahan di lokasi tersebut sebesar Rp1.000.000 per meter persegi dan penyewa adalah perorangan dengan skala usaha mikro untuk membuka kedai makanan atau kantin. Formula besaran sewa adalah senilai tarif pokok sewa dikali dengan faktor penyesuai. Faktor penyesuai sewa adalah sebagai berikut. Contoh perhitungan berdasarkan ilustrasi dan faktor penyesuai adalah sebagai berikut. Berarti dalam melakukan optimalisasi pada penggunaan dan pemanfaatan BMN perlu menganalisis cost dan benefitnya, Bu. Iya, tepat sekali Reza. Nah, untuk cost benefit versus analysis dalam strategi optimalisasi BMN, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, coba kamu jawab pertanyaan berikut ini.